Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Tirasanggraini dan juga rekan saya Ing Anggalina. Di sini kami akan menjelaskan bab selanjutnya, yaitu audit siklus akuisisi dan pembayaran, pengujian pengendalian, pengujian substansif atas transaksi dan utang usaha. Yang pertama ada akun dan kelas transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Tujuan audit ini adalah untuk mengevaluasi apakah akun-akun yang dipengaruhi oleh akuisisi barang dan jasa serta pengeluaran kas bagi akuisisi tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Terdapat 3 kelas transaksi yang dimasukkan ke dalam siklus. Yang pertama ada akuisisi barang dan jasa, kedua pengeluaran kas, ketiga retur dan pengurangan pembelian serta diskon pembelian. Yang kedua ada fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan terkait. Siklus akuisisi dan pembayaran melibatkan keputusan dan proses yang diperlukan untuk memperoleh barang serta jasa guna mengoperasikan suatu bisnis. Yang pertama ada memproses pesanan pembelian, yang kedua memproses dan mencatat pengeluaran kas, yang ketiga bagaimana e-commerce mempengaruhi siklus akuisisi dan pembayaran. Dan yang ketiga C yaitu metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi. Ada 5, yang pertama ada memahami pengendalian internal, yang kedua menilai resiko pengendalian yang direncanakan, ketiga menentukan luas pengujian pengendalian, keempat merancang pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi untuk akuisisi, dan yang terakhir merancang pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi untuk pengeluaran kas. D. Metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo utang usaha. 1. Mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi utang usaha. Auditor harus memahami pengendalian internal untuk siklus akuisisi sebagai bagian dari pelaksanaan prosedur penilaian risiko dengan mempelajari bagian arus klien, mereview kuesioner pengendalian internal serta melakukan pengujian workshop untuk akuisisi pengeluaran kas. Yang kedua, menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan menilai risiko inheren. Seperti halnya piutang usaha, utang usaha seringkali saldonya berjumlah besar dan terdiri dari sejumlah besar saldo vendor serta relatif mahal untuk mengaudit akun tersebut. Karena alasan itu, auditor umumnya menempatkan salah saji yang dapat ditoleransi yang relatif tinggi untuk utang usaha. Auditor sering menilai risiko inheren sebagai sedang dan tinggi. Mereka peduli dengan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo bisa batas dan kelengkapan karena berpotensi menimbulkan kurang saji saldo akun. Yang ketiga, menilai risiko pengendalian dan merancang serta melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Setelah menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dari risiko inheren, auditor menilai risiko pengendalian berdasarkan pemahaman terhadap pengendalian internal. Pengujian substantif bergantung pada keefektifan relatif pengendalian internal yang berhubungan dengan utang usaha. Setelah menilai risiko pengendalian, auditor merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi akuisisi dan pengeluaran kas. Yang keempat, merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Tujuan audit atas utang usaha secara keseluruhan adalah untuk menentukan apakah saldo utang usaha telah dinyatakan secara wajar dan diungkapkan secara layak. Nilai realisasi tidak dapat diterapkan pada kewajiban. Penekanan yang penting dalam audit dan kewajiban dan aktiva. Ketika memverifikasi aktiva, auditor menekankan lebih saji melalui verifikasi dengan konfirmasi, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan dokumen pendukung. Auditor tidak boleh mengabaikan kemungkinan aktiva mengalami kurang saji, tetapi lebih memperlihatkan lebih saji. Karena lebih saji, ekuitas pemilik dapat terjadi baik dari lebih saji aktiva atau kurang saji kewajiban, merupakan hal yang alami bagi akuntan publik untuk menekankan kedua salah saji tersebut.
Kesimpulannya yaitu siklus akuisisi dan pembayaran melibatkan keputusan dan proses yang diperlukan untuk memperoleh barang serta jasa guna mengoperasikan suatu bisnis. Siklus tersebut umumnya dimulai dengan pembuatan permintaan pembelian oleh karyawan yang berwenang yang memerlukan barang jasa, dan berakhir dengan pembayaran utang usaha, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Untuk siklus akuisisi dan pembayaran dibagi ke dalam dua bidang, yaitu yang pertama pengujian akuisisi, memproses pesanan pembelian, menerima barang dan jasa, serta mengakui kewajiban. Yang kedua, pengujian pembayaran, yaitu meliputi proses bisnis, memproses dan mencatat pengeluaran kas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau kurang jelasnya, mohon dimaafkan. Dan bila ada pertanyaan bisa didiskusikan di forum sepada. Terima kasih.